Musim lalu saat Inter melawan Juve, Inter mendapatkan banyak keuntungan kontroversial. Tetapi sama sekali tidak ada yang membahas, tidak ada yang memberitakan, tidak ada gambar yang tersebar. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini gue mau cerewetin tentang handsball di partai Inter Juve yang ternyata sampai dengan saat ini masih ramai dibahas di Italia. Gue sangat tertarik dengan pendapat beberapa elemen sepak bola di sana. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terlebih dahulu selamat Hari Raya Nyepi bagi teman-teman tifosi, teman-teman Interisti yang beragama Hindu. Oke, lanjut untuk berita pertama yang mau gue cerewetin. Ini berita nyebelin banget teman-teman, dari Tuttosport. Mereka punya headline bunyinya seperti ini: Rocci membongkar Inter. Maksudnya di sini menurut Tuttosport mereka telah bertanya ke wasit-wasit yang ada di Italia termasuk Rocci tentang pendapat mereka terkait insiden handsball di partai Inter Juve. Dan ternyata ini menurut Tuttosport ya teman-teman, para wasit dan Rocci menganggap bahwa keputusan yang dibuat oleh wasit yang memimpin laga Inter melawan Juve sudah benar. Itu tidak handsball. Sehingga menurut Tuttosport tudingan yang dilakukan Inzaghi pasca pertandingan terhadap keputusan wasit tidak bisa diterima. Di artikel Tuttosport tersebut juga memuat pendapat Rocci. Teman-teman tahu Rocci kan? Wasit yang sangat amat kontroversial, kesayangannya teman-teman Juventino. Dia itu sekarang mendapatkan tugas khusus di Serie A, yaitu untuk menunjuk atau memilih wasit yang akan memimpin di sebuah pertandingan. Jadi ketika ada pertandingan Inter lawan Juve, lalu siapa wasit yang memimpin laga tersebut? Nah, itu si Rocci yang menentukan. Di artikel Tuttosport, Rocci mengatakan bahwa dia tidak kaget bila wasit VAR membutuhkan waktu sampai 4 menit untuk mereview insiden handsball karena ini demi akurasi. Wasit VAR harus memperhatikan image demi image, gambar demi gambar sehingga membutuhkan waktu yang lama. Itu menurut Rocci. Selain itu menurut Rocci, wasit VAR di partai Inter Juve namanya Mazzolini ya teman-teman, juga tidak salah ketika dia langsung membuat keputusan sendiri tanpa meminta wasit utama untuk melihat monitor VAR. Itu sudah sesuai regulasi menurut Rocci. Teman-teman ingat kan waktu VAR itu kan si wasitnya sama sekali tidak ke pinggir lapangan untuk melihat monitor, dia cuma begini aja di tengah lapangan. Rocci juga mengatakan bahwa dia siap membongkar isi percakapan yang ada di ruang VAR agar masalah segera clear. Nah, ini kalimat yang digarisbawahi ya oleh Tuttosport, membongkar. Makanya headline mereka bertuliskan Rocci membongkar Inter. Sejujurnya teman-teman, gue agak bingung sih dengan Tuttosport ini. Kalau di Italia mereka itu sering banget dibilang nggak kredibel, sering bikin clickbait. Tapi masalahnya kalau gue baca berita-berita sepak bola di Italia, Tuttosport ini masih sering jadi rujukan, masih sering dibawa-bawa. Lalu gue coba iseng cek statistik penjualan koran di Italia di tahun 2023. Ternyata Tuttosport sama sekali nggak masuk di urutan atas teman-teman. Yang paling tinggi adalah Corriere della Sera, lalu di bawahnya adalah Repubblica, di bawahnya adalah Gazzetta dello Sport. Kemudian untuk Corriere dello Sport yang lumayan sering gue bacain itu ada di peringkat 11. Bagi teman-teman yang usahanya, yang bisnisnya mau gue promosiin, silakan hubungi kontak gue yang ada di kolom deskripsi. Ada 3 cara untuk promosi di YouTube gue. Cara yang pertama akan gue ulas secara langsung. Minumannya enak banget, bisa langsung beli di Instagram. Jersey bolanya juga bagus, bisa langsung dibeli di Facebook. Lalu cara yang kedua, teman-teman bisa kirim produknya ke rumah gua. Nanti gua akan pajang sebagai display di meja seperti ini. Dan kemudian cara yang ketiga, silakan teman-teman kirimkan gambar atau video pendek ke gua. Nanti gua akan tampilkan di tablet seperti ini. Terima kasih teman-teman. Kalau dari La Gazzetta, berita tentang handsball di partai Inter Juve, di sini dibilangnya Inzaghi sangat marah atas gol Kostic. Inzaghi bilang begini, "It's amazing, ini luar biasa. Kesalahan ini sangat serius dan berpengaruh ke hasil pertandingan. Saya sudah melihat 9 foto berbeda dan semuanya menampilkan bahwa itu handsball." Selain Inzaghi, ada beberapa pendapat juga dari legenda-legenda sepak bola Italia. Gua akan bacain satu persatu. Yang pertama dari Antonio Cassano, dia bilang begini, "Ada 3 kali handsball di partai Inter melawan Juve. Kejadian ini menjadi buruk karena semua orang melihatnya. Semua pihak harusnya malu, termasuk Rocci dan Mazzolini. Civi, wasit yang memimpin laga Inter Juve, bisa saja melakukan kesalahan. Tetapi VAR harusnya mampu melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh wasit. Bila Mazzolini punya niat baik, dia akan bertanggung jawab." Antonio Cassano juga mengatakan bahwa wasit VAR
Mazzolini telah membuat kita menunggu 4 menit, lalu kemudian dia mengesahkan gol. Ini adalah untuk kedua kalinya dalam 2 laga berbeda, VAR tidak melihat handsball. Ini sangat memalukan bagi sepak bola. Mazzolini dan Rocci harusnya mengundurkan diri. Gila nih Cassano, kata-katanya keras banget sini. Legenda lainnya yang juga berpendapat adalah Christian Panucci. Dia bilang Vlahovic mengambil keuntungan dengan mengontrol bola menggunakan tangannya. Ada pendapat dari legenda lainnya juga, Fabrizio Ravanelli. Dia bilang tangan Vlahovic terbuka lebar. Itu sangat membantu dia dalam proses gol Juventus. Ini seharusnya dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Lalu ada juga dari jurnalis Italia namanya Trevisani. Dia mengatakan bahwa tangan Vlahovic terlihat lebih aktif dan berdampak pada arah bola ketimbang handsball Rabiot. Tanpa terkena tangan, bola akan melaju ke arah yang berbeda. Situasi Vlahovic lebih handsball ketimbang Rabiot. Ini berarti teman-teman ada 3 orang berbeda yang punya pendapat yang sama bahwa dari 3 kali kejadian handsball Juventus yang paling parah adalah di bagian Vlahovic ya, karena mempengaruhi arah bola. Kalau teman-teman setuju nggak? Lalu ada pendapat juga dari Gattuso. Dia bilang begini, selama tidak ada kepercayaan terhadap wasit, akan selalu ada kontroversi. Wah, itu gue setuju banget sih. Memang di Serie A kita sudah krisis kepercayaan terhadap wasit dan Juventus. Tapi teman-teman, dari sekian banyak komentar terkait insiden handsball di partai Inter melawan Juve, yang paling nyebelin adalah pendapatnya Allegri. Dia itu sama sekali tidak menyangka loh. Dia nggak pernah bilang bahwa itu nggak handsball. Tetapi nyebelinnya, setiap kali jurnalis nanya, Allegri selalu mengalihkan ke topik-topik yang lain. Contoh nih, yang pertama, di sesi konferensi pers, begitu pertandingan selesai, Allegri kan bilang tuh, kita harus menghormati keputusan wasit. Lalu besoknya ketika ada jurnalis bahas nanya ke Allegri punya tanggapan yang beda lagi. Dia bilang begini, Salernitana juga pernah handsball ketika melawan kami, tetapi tidak ada yang membahas sama sekali. Kalau itu menurut gue sih bohong banget ya. Ketika kejadian handsball Salernitana itu media ngebahas 7 hari 7 malam gak selesai-selesai. Kemudian besoknya lagi ketika jurnalis bertanya, Allegri punya pembenaran yang lainnya lagi teman-teman. Dia bilang begini, musim lalu saat Inter melawan Juve, Inter mendapatkan banyak keuntungan kontroversial, tetapi sama sekali tidak ada yang membahas, tidak ada yang memberitakan, tidak ada gambar yang tersebar. Aduh, Allegri emang nyebelin banget ya. Jadi mentalitas Juventus itu dari direksi, pelatih, pemain emang udah parah semua sih. Oke nih teman-teman, untuk cerewetin Inter hari ini akan gue tutup dengan pengumuman pemenang tebak skor Porto melawan Inter dan Inter melawan Juventus. Berhadiah jersey dari Tekno Sports. Untuk tebak skor partai Liga Champions leg kedua Porto melawan Inter, total ada 99 komentar di Instagram gue. Berarti kurang lebih 90-an orang berpartisipasi. Tapi setelah gue cek satu persatu, cuma ada 3 orang yang menjawab benar. Hasil akhirnya 0-0. Dan dari 3 orang tersebut ada 1 yang tidak sesuai ketentuan. Dia benar jawab 0-0, tapi dia nggak mention 3 akun temannya. Berarti kandidat pemenangnya tinggal 2 orang nih. Ada akun namanya Edi Smooth dan Dance Javi. Langsung aja ya kita pilih pakai random picker. Langsung ya gue klik nih ya. Oke, sedang berputar. Siapakah pemenangnya? Ya. Tipis banget. Siapa nih yang menang tipis banget? Anjir, Edi Smooth yang menang. Tipis banget. Gokil. Di tengah-tengah banget, gokil. Selamat ya untuk Edi Smooth yang berhasil memenangkan jersey dari Tekno Sports. Terima kasih juga nih untuk Tekno Sports yang telah berbaik hati mensponsori jersey untuk giveaway. Untuk Edi Smooth tolong langsung DM IG gue ya untuk alamatnya biar bisa segera gue kirim. Ini sebetulnya si Edi Smooth udah nunggu-nunggu dari pagi sih. Dia udah DM gue, udah komen-komen di IG, anjir gak sabar banget. Lalu untuk giveaway tebak skor yang kedua partai Inter melawan Juve, yang ikutan di kolom komentar ada sekitar 50-an. Tapi sayangnya setelah gue cek satu persatu, hampir semuanya menyebut Inter yang menang atau seri, sedangkan hasil akhirnya adalah 0-1 untuk Juventus. Ini berarti untuk giveaway tebak skor Inter melawan Juventus tidak ada yang menang ya teman-teman. Kalau begitu hadiahnya jersey ini akan gue alihkan untuk tebak skor di partai-partai berikutnya. Jadi teman-teman pantau terus YouTube dan Instagram gue. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman tentang insiden handsball Juventus. Apakah itu benar-benar handsball atau kitanya aja nih yang gelap mata karena kita fans Inter lalu kita subjektif banget padahal itu sebetulnya nggak handsball. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you.